Jadinya Pak. Nanti tadi. Oke. Ini sorry ya, kalau aku open cam itu aku nggak bisa berbagi layar. Jadi ya mohon maaf lahir batin kalau aku nggak bisa nunjukin wajah. Sudah muncul teman-teman ini PPT-nya? Sudah, Pak. Oke. Menulis hasil analisis korelasi sesuai APA. Oh iya, ini sekedar tips ya teman-teman ya. Jangan terlalu mengandalkan PPT, artinya kalau ada penjelasan-penjelasan dari dosen yang membuat teman-teman, oh ternyata gitu, oh ini kok menarik, atau oh ternyata contohnya seperti itu gitu. Nah itu jangan ragu, jangan berpikir dua kali, langsung tulis saja, langsung tulis karena menulis itu tetap akan membantu teman-teman untuk belajar gitu ya. Menulis itu ibaratnya kayak teman-teman sedang mengajar diri sendiri begitu. Apa yang didengar kemudian disimpulkan, diproses supaya bisa dituliskan, itu akan membuat teman-teman akan lebih ingat dan lebih paham soal materi. Oke, nah ini lanjutannya, menulis hasil analisis korelasi sesuai APA. Sorry. Jadi hasil analisis korelasi itu ketika kita nanti menaruh di penelitian kita atau di artikel jurnal itu eh, ada formatnya, ada polanya. Nah, tips umumnya gunakan spasi yang dapat dibaca, tempatkan spasi setelah koma, variabel dan simbol matematika. Apa? Eh, jadi spasi setiap habis koma, habis variabel dan habis simbol matematika itu jangan lupa spasi. Contohnya kayak itu ya. Itu ada contoh yang benar, ada contoh yang salah. Habis sama dengan itu kan ada apa ya, simbol matematika ya, spasi. Sebelum sama dengan tidak perlu spasi. Spasi itu setelah simbol aja. Sebelum kurang dari, coba P kurang dari 0,001. Nah, P sama kurang darinya itu nggak usah dispasi karena sebelumnya tanda simbol matematika itu nggak perlu spasi. Yang perlu dikasih spasi adalah setelahnya simbol matematika. Jadi habis P kurang dari baru spasi baru 0,001 gitu. Terus apa? Ya itu dari habis koma dikasih spasi, habis variabel kasih spasi, habis simbol matematika kasih spasi. Gunakan huruf besar N untuk angka dalam sampel total dan huruf kecil n untuk pecahan sampel. Misal responden didominasi oleh wanita yaitu 30 orang. Gitu. Jadi kita punya sampel n itu pokoknya sampel. Kita punya sampel 1000 orang mahasiswa. Itu n besar karena populasinya memang 1000 orang mahasiswa. Apa? Populasinya adalah mahasiswa, misalkan mahasiswa psikologi fakultas atau mahasiswa unika. Nah, sampelnya ada 1000 orang mahasiswa. Nah, 1000 orang mahasiswa ini ternyata masih ada beberapa jenis. Ada mahasiswa FAK, ada mahasiswa laki-laki atau mahasiswa perempuan atau mahasiswa apalah kayak gitu. Nah, pecahannya itu pakainya n kecil. Ya kayak yang dicontoh itu, respon didominasi oleh wanita. Responden didominasi oleh wanita. Artinya eh, dari keseluruhan responden yang mungkin lebih dari 30, anggap aja misalkan 45 orang, 30-nya itu adalah wanita. Nah, berarti wanita ini karena dia adalah sebagian kecil dari keseluruhan sampel, maka pakainya N kecil. Oke. Secara umum, bulatkan desimal ke dua angka. Jadi kalau ada desimal, itu dibulatkan jadi dua angka, dua angka di belakang koma gitu ya. Dengan pengecualian nilai nilai P
Nilai dalam paragraf atau tabel yang sama harus memiliki jumlah desimal yang sama. Kalau dalam satu paragraf yang satu desimalnya 3, yang satu desimalnya 1 kan nggak sama. Jadi harus memiliki jumlah desimal yang sama. Jika Anda menggunakan tabel untuk melaporkan hasil, jangan menduplikasi informasi yang ada di tabel ke dalam teks. Jadi kalau Anda ada tabelnya nih, hasil olah datanya ada tabelnya. Nah, itu jangan diduplikasi ya seharusnya ya tetap dalam tabel gitu, jangan terus dimasukkan dalam teks. Oke, lanjut. Ini tips umum 1, ini lanjut tips umum 2. Nah, ini tips umum yang terakhir ya, sebelum kemudian habis itu korelasi Pearson dan Spearman ada penjelasan terakhir. Tips umum 1, di awal bagian hasil nyatakan kembali hipotesis. Oke, jadi awal bagian hasil itu hipotesisnya, nyatakan apakah hasil Anda mendukungnya. Ini harus diikuti oleh data dan statistik untuk mendukung atau menolak hipotesis 0. Gitu ya. Jadi mungkin besok kita akan praktek sekalian kayak bikin laporannya gitu ya. Oh, ada hasil tesnya kayak gini, hasil uji korelasinya gini. Berarti nanti ditaruh di mana nih hipotesis gitu ya. Lalu kayak gimana itu nanti. Lalu terdapat 2 nilai penting yang harus ada, yaitu koefisien korelasi dan nilai probabilitas atau signifikansi. Koefisien korelasi itu, nah itu di bawahnya. Kalau koefisien korelasi itu pakainya R kalau Pearson, kalau Spearman itu pakainya rho itu bentuknya kayak P. Kalau Candle ini bacanya apa saya nggak tahu. Bentuknya kayak T. Tahu ini saya bacanya Pi nggak sih? Pi atau Tau? Bacanya apa? Ya sudah, pokoknya lambangnya kayak gitu. Kalau teman-teman pakai Candle, nanti saya kasih itu cara bacanya. Oke, nilai probabilitas itu laporkan nilai P dengan P-nya lebih dari 0,05 atau P kurang dari 0,05 gitu ya. Nah, idealnya sih pakai yang 0,05 aja, nggak usah yang 0,01. Ya boleh pakai 0,01, tapi secara beberapa univ yang beberapa artikel jurnal internasional saya lihat nggak pakai 0,01 gitu, karena ya udah 0,05, tapi yang pakai 0,01 nggak apa-apa gitu ya. Jadi intinya apakah lebih atau kurang dari 0,05. Oke, gunakan tanda kurung untuk menyertakan derajat kebebasan, degree of freedom. Misalnya R dalam kurung 10 sama dengan 0,66 gitu ya. Ini soal penulisan. Oke, tidak terasa kita sudah belajar berapa lama nih? Belum ada 1,5 jam sih. Setengah 2, setengah 3, 3. Berarti belum ada 1,5 jam. Kita nafas dulu, istirahat dulu sebentar. Sambil teman-teman adakah yang mungkin mau ditanyakan terkait materi ini? Adakah? Mungkin kalau soal teknis mudah ya. Tadi juga stepnya nggak panjang. Atau untuk menentukan kira-kira ini masuk parametrik atau non parametrik, masih ada yang bingung, boleh tanya. Prinsipnya walaupun sudah saya jelaskan, kalau teman-teman nggak yakin tanyalah ya. Mas tadi udah dijelasin tapi kok saya nggak yakin artinya. Atau saya pas lagi ngantuk, rasanya lagi karena hujan-hujan ini galau mau liburan Natal, Mas Oda mau jelasin itu kok rasanya kayak
eh, saya lagi mikirin mau ngasih kado apa, nah saya jadi bingung mas. Nah, tanya aja nggak apa-apa, tanya, silahkan, nggak usah ragu. Ini serius loh teman-teman, kok saya merasa kok malah ngajar 04 ini mudah sekali ya teman-teman. Antara teman-teman itu paham, yang konsul ke saya itu semua sudah paham, atau apa namanya, jangan-jangan yang paham cuman sebagian, yang nggak paham nggak konsul ke saya malah. Karena sampai ternyata beberapa mahasiswa butuh diajari khusus tentang statistik gitu ya, sampai ada mahasiswa yang merasa kesulitan jadi butuh diajari oleh orang di luar kelas. Apakah memang 04 ternyata untuk statistiknya sepintar itu? Asik. Boleh sih berbangga kalau sepintar itu, tapi kalau memang ada yang nggak jelas pokoknya langsung aja tanya. Wih, iya, kayaknya memang cerdas itu Stephen. Iya, Mas Purni ini juga apa, mudengan ini. Oke. Jadi saya jelasin paham. Oke, ada lagi teman-teman yang selain emot-emot itu mungkin ingin memberi reaksi, mas saya tidak paham bagian ini. Ada tidak? Tidak ya Junus? Tidak ada, tidak ada. Oke, kenapa Junus? Menangis jangan-jangan Anda tidak paham. Kalau nggak paham coba saya jelasin lagi dari awal. Ya teman-teman mungkin bisa sambil dibuka slide-nya tadi. Kira-kira ada nggak yang kok masih bingung gitu ya, silahkan dicek, dibuka lagi dari awal gitu ya. Ada teman-teman? Oke, jujur nih saya belum nyiapin yang untuk tugasnya, jadi saya mau menyiapkan dulu yang kemudian kita bisa tutorial mentoring begitu. Saya juga nggak tahu kok, kayaknya ternyata materinya ya ini jam segini 1,5 jam sudah selesai gitu, atau jangan-jangan statistik nih 2 SKS saja cukup Pak Adi. Pak Barto, kira-kira, atau Pak Barto ada tambahan dulu yang mau disampaikan ke teman-teman? Nggak ada sih mas, kayaknya udah cukup. Ya sudah cukup ya. Baik teman-teman, ini kita gunakan 2 menit terakhir. Udah ada yang keluar aja, memang udah selesai kelasnya. Ya mungkin sinyalnya. Oke silakan, eh, dalam 1 menit terakhir kira-kira teman-teman pembelajaran apa yang bisa dipetik. Asik, sekali-sekali refleksi dong guys, biar agak joyful ya. Saya kayaknya nggak pernah ngajak refleksi di kelas begitu. Kira-kira apa yang bisa dipetik dari pembelajaran ini? Entah mungkin ada yang menarik bagian mana, kamu suka bagian mana, atau apa namanya, eh, kamu punya, ternyata statistik ini bisa dikaitkan dengan pembelajaran hidup apa, gitu ya. Atau ternyata mendapatkan insight bahwa belum segala sesuatu yang memiliki hubungan itu belum tentu uh, menjelaskan sebab akibat, apa ya, kalau dikaitkan sama kehidupan apanya itu. Kalian memiliki relasi tapi ternyata tidak saling mempengaruhi gitu. Aduh, berat berat, berat. Ya itu.
Itu analogi yang menarik kan. Jadi memiliki hubungan itu belum tentu kalian saling mempengaruhi. Punya pacar, punya pasangan, kan berkorelasi. Tapi kemudian apakah dalam hubungan tersebut kalian bisa saling mempengaruhi untuk jadi lebih baik? Belum tentu. Asik banget refleksi dari saya. Oke, semoga semakin ingat. Oke, silakan ini teman-teman untuk tulis di apa? Saya siapkan untuk kolom di cyber, jadi eh, silakan ditulis makna apa yang bisa didapat gitu atau apa yang menarik dari materi hari ini gitu. Jadi refleksinya silakan ditulis di saya bikin kolomnya di cyber. Itu walaupun teman-teman sudah presensi di sudah presensi belum ya di Sinta? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Oke, berarti ini sebagai yang akan menuliskan makna di cyber akan saya hitung sebagai masuk begitu ya. Yang tidak nanti menuliskan makna atau pembelajaran apa yang menarik, apapun lah, tulis apapun yang menurutmu menarik atau ada justru mungkin menarik itu tidak harus positif ya. Misalnya kayak saya tuh kesel banget sama materi yang ini gitu tuh boleh juga gitu ya. Itu tulis silakan. Nah, itu akan saya hitung sebagai presensi. Jadi silakan nanti dibuka cybernya. Saya akan buka dulu. Sebentar, saya akan buka ini topik 11 ya. Terus assignment-nya. Pak, untuk deadline-nya kapan, Pak? Alah, nulis yang menarik itu doang kan. 1 menit kelar. Kok yo pakai deadline to, Mbak? Oh, yang nggo deadline to, Mbak piye jane iki? Mbak, ya siapa tahu dia semangat pengen nulis panjang gitu loh teman-teman. Bu, positif Kamu thinking. mungkin nanti malam ada arisan jadi mau dikerjain sekarang. Enggak, arisannya sekarang. Makanya deadline-nya kapan gitu loh. Kan tadi katanya kejebak hujan karena arisan tadi kan. Ya, oke, refleksi materi hari ini. Biar statistik itu jangan cuman angka dan kata-kata, tapi juga makna. Anjay, maaf. Refleksing, Mbak. Ya, refleksi 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 itu walaupun saya sebutnya refleksi tapi singkat aja, satu kalimat, satu kata juga nggak apa-apa ya. Jadi apa yang menurut teman-teman menarik atau ada makna apa gitu ya. Saya Berarti kasih kata-kata hari ini, Pak. saya, oke, berarti saya gantian, kata-kata hari ini. Oke, kata-kata hari ini saya kasih deadline-nya itu jam jam ya saya tulis aja 15.30 lah ya, 15.30 walaupun langsung ditulis aja biar nggak jadi tugas, ini jadi presensinya teman-teman. Oke, langsung tulisnya di cyber gitu ya, jangan nulis di luar terus biar nggak usah upload lah, biar nggak berat. Oke, ini saya baru masukin ke satunya. Nah, ini yang satunya juga assignment kata-kata hari ini 3 Desember jam 15.30 saya tulis deadline-nya, tapi langsung aja dikerjakan, nggak usah dipikir panjang, nggak ngaruh ke nilai, pokoknya mau ditulis apapun lah saya harap, tapi minimal paling nggak dapat quotes apa, siapa tahu besok bisa saya kutip gitu ya untuk di kelas selanjutnya. Oke, harusnya sudah bisa diakses semua di cyber. Silakan untuk presensi hari ini tidak dengan sintaks tapi dengan kata-kata hari ini. Oke, jadi bisa dibuka PPT-nya sambil ngeliat lagi gitu ya. Oh, ada nggak yang saya nggak paham gitu. Oh, ternyata ini menarik begitu. Terus tulis kata-kata hari. Oke, baik, begitu saja. Beneran nih, nggak ada yang mau tanya? Saya hitung 5 hitungan. Kalau tidak, berarti kesempatan tanya di lain waktu. 5, 4, 3. Sebentar, ada yang ngecat nggak ya? Ada yang ngedekan nggak ya?
Di angkatan 2020 belum ada. Udah kok, baru aja aku masukin kok. Dua-duanya udah ada kok. Dia udah masuk Pak, tadi belum. Oke, sip. Oke, baik. Sampai jumpa teman-teman. Kalau tidak ada yang bertanya, semoga itu pertanda karena jelas. Doa saya teman-teman jelas semua dan nilainya pas ujian akhir bagus semua dan kelas ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian selanjutnya apapun itu. Oke, sekian dari saya.